Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan bareng di Kota Ambon. Jalan-jalan kali ini bukan jalan-jalan dalam sifat refreshing, senang-senang, tidak. Tapi jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk kita mengenal terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah yang ada di salah satu tempat ibadah yang ada di Kota Ambon. Tempat ibadah ini adalah tempat ibadah milik umat Buddha yang ada di Kota Ambon, namanya Vihara. Kita akan mengunjunginya secara langsung dan akan bertanya-tanya terkait dengan apa saja yang ada di dalam tempat ibadah Vihara ini. Untuk sahabat religi juga bisa mengenal lebih dekat rumah ibadah yang ada di Provinsi Maluku, karena bagaimanapun Maluku adalah daerah yang beragam dengan berbagai agama, suku, adat, budaya, dan berbagai macam ras di dalamnya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak beragam maka tak ada yang namanya persatuan. Maka mari ikuti saya dalam sesi perjalanan kita hari ini, karena kita akan mengunjungi tempat ibadah umat Buddha yang ada di Provinsi Maluku, tepatnya di Gunung Nona, Kota Ambon. Yuk! Dengan rapku berkumandang, ku ucapkan ini salam. Yang dengar lagu ini siang atau juga malam, damai ada pada kita, serta dan mulia, selamat dan sentosa. Ku ucapkan untuk semua dari timur sampai barat, selatan ke utara. Lagu ini bawa isyarat persaudaraan yang kuat dari kita. Ngana pace mace kaselis ina dengan ama, coba dengar ini please. Mari gandong mas dengan bakatong semua basudara, ayo peace. Halo basudara semua. Kali ini saya mau ajak kalian semua kita jalan-jalan melintasi jalanan yang ada di Kota Ambon. Perjalanan kali ini bukan sekedar refreshing ya, tapi saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dekat keragaman agama yang ada di Kota Ambon. Ya, kita akan mengunjungi salah satu tempat ibadah umat Buddha yang terletak di Gunung Nona, Kota Ambon. Ini satu lagu basudara don di Poso. Ini dapat salam dari orang di Tobelo. Ada suku Pamona, Mori juga pada. Senyum Nona Pamona bikin kakak hilang jalan. Ya, kita akan mengunjungi salah satu tempat ibadah umat Buddha yang terletak di Gunung Nona, Kota Ambon. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan, perjalanan kali ini cukup lumayan jauh. Berhubung saya dari kawasan daerah Batu Merah, tepatnya di kawasan Batu Tagepe, rute yang kita lewati melalui jalur kawasan Karang Panjang, Kota Ambon. Cukup pintaslah kita mengambil jalan ini biar tidak terjebak dalam kemacetan. Dari kawasan Karang Panjang Kota Ambon ini kita akan memasuki rute jalan pusat Kota Ambon, mulai dari daerah Belakang Soya, Batu Gajah hingga sampai ke Trikora. Setelah melewati Trikora, kita akan menuju langsung ke Gunung Nona, kawasan di mana tempat ibadah Vihara ini terletak. Cukup jauh juga sih. Yang pastinya tetap semangat ya dalam mengikuti perjalanan saya hari ini. Let's go! Yo, kita semua bersaudara. Woo! Anak timur, listen. Dendangkan, ku dendangkan satu lagu. Buat sangat saudaraku. Aduh sayangi, marilah kita merajut kasih. Bersama kembali, kita semua bersaudara. Bergandeng tangan. Yo, dengan rapku berkumandang, ku ucapkan ini salam. Yang dengar lagu ini siang atau juga malam, damai ada pada kita, serta dan mulia, selamat dan sentosa. Ku ucapkan untuk semua dari timur sampai barat, selatan ke utara. Lagu ini bawa isyarat persaudaraan yang kuat dari kita. Ngana pace mace kaselis ina dengan ama, coba dengar ini please. Mari gandong mas dengan bakatong semua basudara, ayo peace. Ku dendangkan satu lagu. Buat sangat saudaraku. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Vihara, tempat ibadah umat Buddha yang berada tepat di Gunung Nona, Kota Ambon. Tempat ibadah Vihara ini merupakan tempat ibadah milik umat Buddha yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dari tempat ini kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang ada di dalam tempat ibadah Vihara ini dan
apa arti dan makna dari segala isi yang ada di dalam tempat ibadah vihara milik umat Buddha ini. Umat Buddha adalah umat yang menjadi komunitas umat beragama yang minoritas di kota Ambon. Kita tidak hanya saja mengenal tempat ibadah seperti masjid milik umat Islam, gereja milik orang Kristen, tetapi juga ada tempat ibadah-ibadah yang ada di kota Ambon, semisal tempat ibadah vihara milik umat Buddha selain dari tempat ibadah pura milik umat Hindu, dan kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui lebih jelas. Ayo, come on. Yo, kita semua bersaudara. Woo! Anak Timur, listen. Dendangkan, ku dendangkan satu lagu. Buat sanat saudaraku. Aduh sayangi, marilah kita merajut kasih. Bersama kembali, kita semua bersaudara. Bergandeng tangan. Yo, rap yo, dengan rapku berkumandang, ku ucapkan ini salam yang dengar lagu. Nah teman-teman, saat ini sudah berada di belakang saya salah satu pengurus atau penyuluh juga. Dia merupakan penyuluh juga dari agama Buddha. Dia yang nanti akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam tempat ibadah vihara ini. Yuk langsung saja kita temui beliau. Semua bersaudara, ayo peace. Ku dendangkan satu lagu. Buat sanat saudaraku. Siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Selamat datang di Wihara Suwarnagiri Tirta, Kota Ambon. Ya, beginilah kondisi wihara kita. Nah, mungkin langsung saja ya. Sama Mas siapa ini? Oh, dengan saya Mas Trio Wibowo. Saya sebagai penyuluh agama Buddha, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Ya. Oke, Dengan kakak siapa? Kakak Sam ya. Oh, kakak Syam ya. Kita Oh, mungkin dari sini dulu. Saya jelasin dulu. Oh ya, boleh Ini Bang. kan sejarahnya wihara. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan tentang sejarah wihara ini. Nah, kita boleh lihat di sini ada prasasti. Sebenarnya ini ada di mana bukti wihara ini diresmikan. Sebetulnya wihara ini didirikan tahun 1986, tapi diresmikan pada tanggal 31 Juli 1987. Ini diresmikan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, karena dulu masih digabung oleh Pak Dr. Andes I Gusti Agung Gede Putra. Nah, wihara ini sebetulnya dipelopori oleh dua orang kakak beradik. Yang pertama itu namanya Pak Beni Pinotoan. Ya, beliau ini sudah meninggal, almarhum Pak Beni Pinotoan. Yang kedua itu adalah Pak Hengki Coasih. Pak Hengki Coasih beliau masih hidup, dan sekarang beliau aktif di sebagai pandita di bawah. Nah itu. Nah, mungkin itu aja sekilas tentang sejarah wihara ini. Ya, ke dalam dulu Bang. Ya, boleh. Mikrofon. Yo, kita semua bersaudara. Woo! Anak Timur, listen. Dendangkan, ku dendangkan satu. Ya Mas, mungkin Mas bisa jelaskan juga nih apa-apa aja nih isi-isi yang ada di dalam arti dan mungkin arti dan makna-maknanya apa aja nih. Oke, nah ini kita sudah berada di ruang bakti sala. Di ruang bakti sala ini biasanya umat Buddha melakukan ritual puja atau membaca doa. Di sini ada rupang utama atau patung Sang Buddha Gautama. Sang Buddha Gautama ini sebagai guru umat Buddha, di mana beliau menjadi seorang pembimbing bagi umat Buddha. Lalu di sini di depan ada hiolau. Hiolau ini fungsinya untuk menancapkan dupa atau cendana. Biasanya kita digunakan sebagai bentuk penghormatan. Artinya apa? Hiolau itu kan menimbulkan aroma wangi. Jadi intinya kita sebagai manusia itu harus menjaga diri kita supaya kita bisa menjaga nama baik diri maupun orang tua maupun sekitarnya. Lalu di sini ada air. Air ini menambahkan ketenangan, kesucian dan sebagainya. Lalu di sini ada pelita. Pelita itu menambahkan bahwasanya hidup kita itu juga bisa bermanfaat bagi makhluk lain atau orang lain. Nah, itu. Lalu sebetulnya di sini biasanya ada bunga atau juga buah. Kalau bunga itu melambangkan tentang kehidupan, di mana kita berproses dari hidup hingga mencapai kematian. Ada proses di situ. Lalu ada buah itu biasanya melambangkan kemakmuran.
kebetulan hari ini tidak ada yang meletakkan buah, biasanya ada meletakkan buah bentuk menghargai rezeki yang telah diperoleh. Itu buah juga boleh dimakan. Lalu di sebelah sini ada bentuk seperti stupa. Ini yang membedakan antara kalau misalnya kita bermain di tempat ibadah ataupun candi baik Hindu dan Buddha, membedakan ini. Kalau di Buddha ada stupanya, kalau di Hindu tidak ada. Nah, stupa ini tujuan pertama kali dibuat stupa itu waktu zaman Sang Buddha adalah menyimpan relik. Relik itu adalah sisa pembakaran tubuh manusia. Nah, sisa pembakaran tubuh manusia itu berbentuk relik, bisa berupa batu maupun bentuk-bentuk lainnya, sisa pembakaran. Kalau di sini ada yang di atas sana. Itu contoh reliknya. Atau mau dilihat? Boleh, Mas. Oke, kalau mau dilihat sebentar saya ambilkan. Bentar ya. Oh iya, boleh Bang. Oh iya, betul reliknya. Biar saya pegang aja sambil lawan jelas. Nah, di sini ada salah satu contoh relik atau sisa pembakaran tubuh manusia. Nah, ini relik dari siapa? Ini biasanya dari tokoh agama atau biku yang ditetuakan. Nah, ini seperti ini bentuknya. Apakah hanya merah? Kecil sekali ini. Kecil, ya kecil, ada nanti ada yang besar seperti ini atau tergantung ukuran dari setiap orang yang dibakar. Nah, ini biasanya warnanya bukan hanya merah, tapi ada warna hijau atau merah muda atau biru dan lain-lain. Yang di sini satu aja nih. Ini di sini satu karena kemarin kita berkesempatan mendapatkan hanya satu. Gitu. Iya. Ini namanya relik dan disimpan biasanya di stupa. Makanya seperti Candi Borobudur itu kalau di umat Buddha dipercaya di Candi Borobudur itu tempat penyimpan relik. Kalau zaman dulu itu pertama kali dibuat Borobudur itu dipercaya menyimpan relik Sang Buddha, sisanya yaitu rambutnya. Rambut beliau disimpan di situ. Makanya di Borobudur itu sebagai tempat ritual bagi umat Buddha untuk menambah keyakinan. Gitu. Ya, kalau ini apa aja nih, Mas? Oke, kakak, ini ada kitab suci agama Buddha. Makanya agama Buddha jarang umatnya membawa kitab suci. Misalnya keluar rumah atau apa, karena kitab sucinya banyak. Kenapa disebut Tripitaka? Kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka. Tri artinya 3, Pitaka artinya keranjang atau 3 keranjang atau 3 kelompok. Nah, di sini ada Abhidhamma Pitaka, Sutta Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Nah, ini contoh. Ini Abhidhamma Pitaka. Ini hanya ringkasannya. Ini ringkasan aja segini banyaknya. Ini ada Vinaya Pitaka. Di sini ada Sutta Pitaka. Segini banyaknya. Kalau dibawa ya lumayan gitu. Boleh dilihat, boleh tunjuk. Nah, ini salah satu Abhidhamma Pitaka. Di sini ada patamanya, ada babnya. Bab apa, tentang apa, di sini ada judulnya. Nah, Abhidhamma itu ada kelompoknya juga, ada banyak. Nah, yang ini mungkin yang ini dulu. Yang ini yang gampang. Ini Vinaya Pitaka. Ini aturan para biku atau umat awam juga bisa pakai, tapi lebih tepatnya untuk para biku karena aturan moralitas itu. Ya, dan di sini ini Sutta Pitaka. Di sini ada Sutta Pitaka. Ini salah satu bagiannya. Nah, di sini pun banyak bagiannya. Ini tentang biasanya ajaran-ajaran Sang Buddha mengenai kehidupan. Kalau Abhidhamma filsafat, kalau ini tentang kehidupannya yang bisa dipraktekkan lebih mudah. Itu lebih mudahnya. Nah, itu. Nah, untuk yang lainnya ini bacaan-bacaan, ada kronologi Buddha. Jadi ada silsilahnya. Kehidupan Buddha itu dari lahir sampai meninggal ada boleh dibuka juga, boleh dibaca. Di sini ada Abhidhamma biasanya untuk perlombaan. Kalau kita itu pembacaan indah, maksudnya pembacaan kitab suci indah, ini pakai Abhidhamma biasanya. Itu. Nah, itu. Nah, kalau yang di sini ini adalah salah satu Catupacaya, contoh dari penggunaan kebutuhan pokok para biku. Pokok para biku salah satunya jubah. Jubah ini ada dipakai para biku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu orang biku hanya boleh memiliki 2, nggak boleh lebih dan nggak boleh hilang. Nah, jadi nggak boleh hilang juga. Ini digunakan untuk makan ataupun untuk minum dan lain-lain. Seperti itu. Ada 3, 1, 2, 3.
Misi Bapak. Iya Mas, ya apa-apa aja nih yang di dalam ini? Oke, ini salah satu tempat bakti sala juga. Nah, di agama Buddha itu percaya bukan hanya satu sekte, tapi banyak sekte. Salah satunya yaitu di sini kita biasanya untuk pembacaan Liam Keng dan lain-lain, biasanya kepercayaannya Taoisme. Taoisme itu mempercayai tentang kehidupan, bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan alam, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut Taoisme. Biasanya mereka ini dari kebudayaan Tiongkok yang diadopsi. Nah, di sini ada patung Bodhisattva Avalokitesvara atau biasanya disebut dengan Mak Kuan Im. Biasanya boleh datang ke sini. Sebetulnya kalau di altarnya itu, di altarnya hampir sama, rupang atau arcanya berbeda. Nah, ini Bodhisattva Avalokitesvara. Biasanya beliau ini dipercaya sebagai sosok yang penuh cinta kasih. Ya, penuh cinta kasih, sama sebetulnya ini sama semuanya, penuh cinta kasih dan menjadi seorang ibu. Jadi beliau ini ke semua makhluk dianggap sebagai kayak anak-anaknya. Jadi saling melindungi dan lain-lain. Nah, biasanya juga kalau misalnya umat kita ataupun simpatisan yang menghadapi suatu masalah problem, dia bingung bagaimana mendapatkan nasihat dan sebagainya, di sini juga bisa bahwa mereka meminta petunjuk atau meminta nasihat dengan ini. Ini apa nih? Nah, ini bagaimana? Ini kita sebenarnya kalau tradisi Tionghoa ini bisa dibilang kayak sebuah, kita minta petunjuk. Jadi bagaimana prosesnya, mungkin yang kemarin itu ada nanti videonya, nanti diserahkan. Jadi gimana sih prosesnya? Nah, kalau saya jelaskan nanti malah tambah bingung, karena ini menyangkut kepercayaan, ya itu. Nah, ini nanti diambil, ada nomornya. Nah, nomor ini nanti akan keluar di sini, petunjuk di sini. Misalnya contohnya kita ambil di sini nomor, misalnya jatuh 1, muncul nomor 40, boleh. 40 apa petunjuknya di sini? 40 kita bisa dibacakan langsung. Nah, gitu. Mas, nah, sambil baca aja. Iya. Biar saya baca dulu ya. Ya, baca. Ini tulisannya ini, matahari baru silam ke barat, rembulan segera muncul di sebelah timur, lenyap sinar yang panas, timbul cahaya yang teduh, mengisi hawa yang segar serta sempurna, menambah rezeki dan banyak untung dan keselamatan. Baiknya sekali Ciamsi ini hanya buat diri nyonya-nyonya atau nona-nona. Alamat Buk Cektian naik tahta kerajaan. Ini Ciamsi baik buat orang perempuan tua atau muda. Sebaliknya sial kalau didapat oleh orang laki-laki. Sukar lebih dahulu kemudian baru senang. Ini maksudnya apa nih Bang? Oh, ini nasihat. Jadi begini, ini kan kita kalau di tradisi Tionghoa namanya Ciamsi atau meminta petunjuk. Nah, meminta petunjuk tadi ketika ini didapatkan, tadi kan ada ketika matahari baru muncul dari barat, maksudnya begini, ketika hari itu mulai hari itu ada keberuntungan yang didapat. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan petunjuk ini harus waspada bagi untuk yang laki-laki. Kenapa yang laki-laki? Karena mungkin yang di sini itu kebalikannya. Jadi ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan untuk bagi yang perempuan ini bagus. Ketika hari yang besoknya itu, hari besok itu bagus. Jadi kita harus lakukan hari itu dengan penuh semangat. Nah, untuk yang laki-laki harus waspada. Takutnya ada sesuatu hal yang menjadi hambatan atau tantangan. Itu. Ini namanya Ciamsi. Jadi Ciamsi itu begini. Saya kasih contohnya atau gimana? Nah, contohnya biasanya kita di sini kita berdoa bagaimana kita biasanya tancap hio atau dupa, biasanya kita tancapkan. Setelah tancapkan biasanya kita berdoa memohon petunjuk dan lain-lain, diizinkan atau tidak. Nah, cara diizinkan atau tidaknya biasanya ini kalau di Taoisme namanya kayak kita energi positif negatif yin yang. Jadi ini nanti dilempar, kalau misalnya ini terbuka dan tertutup baru diizinkan. Tapi kalau ini terbuka semua atau tertutup semua, ditandakannya tidak diizinkan atau bisa diulang. Ini sebetulnya bentuknya kayak yin dan yang.
Itu. Nah, ini nanti kita berdoa, kita lempar. Kalau sudah diizinkan, baru kita ciamsi pakai yang ini. Minta petunjuk. Nah, minta petunjuk. Petunjuknya gimana? Berdoa terus digoyang-goyang sampai keluar 1. Kalau keluar 2 bagaimana? Diulang lagi. Harus keluar 1. Setelah keluar 1 baru ambil nomor sesuai nomornya. Itu. Begitu. Ini hanya sebagai nasihat saja. Tidak harus wajib diyakini, tidak, tetapi sebagai pedoman. Kalau baik dipegang, kalau buruk diwaspadai saja. Ya itu. Ini kalau yang gambar yang 2 ini, yang samping kiri kanan ini gambar apa nih? Gambar apa nih, Mas? Sebetulnya gambar 2 ini sama. Bodhisattva Alukiteswara ini hanya penggambarannya bagaimana beliau itu sosoknya seperti seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Jadi makhluk yang lain itu seperti kita manusia dan lain-lain itu diberikan kasih sayang sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Ketika ada kesusahan beliau menolong dan lain-lain. Itu. Ya Mas, ini tempat apa lagi nih Mas? Oke, ini ruang yang ketiga. Sebetulnya sama ruang bakti sala, cuma yang membedakan di sini ada rupang atau arca yang dipercayai. Kalau misalnya di Taoisme itu percaya dewa-dewa, ini dewa-dewanya sesuai namanya. Nanti kita bisa lihat. Kita masuk saja. Nah, di sini beda dengan yang sebelah. Kalau yang sebelah tadi Bodhisattva Alukiteswara, di sini ada Makco, ada Hotek Chensin, ada Dewa Bumi, lalu ada Bodhisattva Sargam atau Quan Kong. Di sini juga ada Nabi Konghucu. Nah, yang membedakan antara Konghucu sama yang sebelah sini dan yang tadi itu namanya Taoisme. Taoisme itu mempercayai, meyakini adanya dewa-dewa. Nah, kalau Konghucu biasanya tidak. Jadi agama Konghucu dan Taoisme, agama Buddha itu berbeda. Kenapa ada di sini semua? Karena di agama Buddha itu bisa menyerap semua budaya. Nah, 3 tradisi ini disebut dengan Tridharma biasanya. Kalau orang-orang Tionghoa menyebutnya Tridharma atau 3 guru besar. Nah, tempat ibadahnya pun berbeda-beda. Kalau di agama Buddha disebut wihara. Lalu di Konghucu itu sebetulnya namanya lintang. Lintang itu tempat agama Konghucu, bukan kelenteng. Saya akan meluruskan ya. Nah, lalu di Taoisme biasanya bio. Bio itu adalah kuil biasanya, kuil untuk para dewa. Lalu kok di Indonesia terkenal dengan kelenteng? Kelenteng itu muncul karena ada 3 aliran. Ada Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Nah, itu 3 aliran itu biasanya satu tempat disebut kelenteng. Itu. Nah, kelenteng atau tempat ibadah biasanya orang Tridharma seperti itu. Nah, di sini ada Bodhisattva Sargam atau Quan Kong, biasanya dipercaya sebagai dewa yang kuat, perkasa, yang bisa melindungi. Jadi dewa pelindung lah seperti itu, atau Bodhisattva pelindung. Kalau ini Konghucu, Nabi Konghucu. Nah, Nabi Konghucu ini dipercaya umat Konghucu sebagai nabinya. Nah, beliau ini biasanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana budi anak kepada orang tua, budi anak kepada guru, budi anak kepada teman-temannya atau lingkungannya. Itu biasanya itu. Yang membedakan antara Konghucu dan Taoisme adalah kalau Taoisme itu lebih hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta. Kalau di Taoisme ini percaya namanya Tien. Tien itu adalah Tuhan. Nah, pencipta lah, gitu. Tien namanya. Nah, lalu ada hubungan manusia dengan alam. Makanya ada istilah yin yang itu dari Taoisme. Ada istilah misalnya feng shui dan sebagainya, itu istilah dari Taoisme itu. Nah, di sebelah sini ada rupang Makco. Makco ini dipercaya sebagai dewa kesejahteraan di bidang laut atau penguasa laut. Jadi kalau misalnya orang-orang yang percaya tentang usaha di laut, maka beliau ini biasanya meminta petunjuk atau meminta doa ke beliau. Nah, yang di sini biasanya dipercaya sebagai dewa bumi. Dewa bumi ini biasanya kesejahteraan. Misalnya orang-orang yang berjualan dan lain-lain itu biasanya ke dewa bumi. Lalu yang sebelahnya
Ini Hotei Chenshin. Hotei Chenshin ini mengenai kebijaksanaan. Jadi bagaimana kita itu hidup itu biar adil, biar seimbang. Lalu bagaimana hidup kita itu bisa mengatur supaya balance antara pengeluaran dan pemasukan, antara baik dan buruk itu jangan sampai keburuk semua itu. Bang, ini saya mau tanya dulu Bang. Ini kan tempatnya ini kan terpisah-pisah nih, 1, 2, 3. Kenapa nggak disatukan gitu aja Bang? Oke, sebetulnya kalau aliran di agama Buddha itu sebetulnya tersendiri tadi di agama Buddha. Lalu agama Buddha bisa berkolaborasi dengan budaya. Salah satunya tadi aliran Taoisme. Makanya ada Taoisme dipisah lagi. Kenapa dipisah? Karena biasanya di aliran Taoisme itu antara dewa ini dan dewa ini tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena memiliki energi yang berbeda. Makanya akhirnya dipisah. Seharusnya kayak Nabi Konghucu itu dibedakan lagi di satu tempat lagi, beda lagi mejanya. Kenapa? Karena auranya berbeda. Kalau mereka percaya ada energinya berbeda. Dari situlah tempat-tempat ini ada 3, seharusnya ada 4. Seharusnya nanti di sebelah di 4 karena Konghucu seharusnya ada tempatnya sendiri. Itu. Umat Konghucu udah ada di Maluku nih Bang. Kalau umat Konghucu kita juga belum tahu pasti. Kalau kemarin sih ya kita lihat di data dari Dukcapil ya, dari Dukcapil itu ada beberapa. Tapi kemarin yang datang ke sini keluarganya, orangnya sudah meninggal. Kemarin ke sini datang ingin menitipkan abu jenazah untuk didoakan. Cuma di kemarin kita juga belum sempat ketemu sama keluarga besarnya, abunya sudah dibawa ke keluar pulau. Jadinya belum sempat ke sini. Jadi kemarin kita dapat informasi memang ada umat Konghucu, tetapi jumlahnya berapa pastinya kita tidak tahu. Gitu. Bang, ini tempat ibadah ini berapa umat gitu yang datang mengunjungi atau beribadah di tempat ini Bang? Nah, kalau di umat Buddha itu uniknya begini. Umat Buddha itu tidak bisa dihitung kalkulasi jumlahnya. Kenapa? Karena banyak simpatisan. Simpatisan itu biasanya mereka yang sudah tidak beragama KTP beragama Buddha atau KTP beragama lain, tetapi masih berdoa di sini. Nah, kita juga tidak bisa pendataan dan kita memang welcome ke semuanya. Siapa yang mau berdoa, siapa yang masih percaya tentang kebudayaan, tentang agama Buddha, Konghucu maupun Taoisme, silahkan datang, silahkan berbuat baik. Jadi kalau dihitung kita juga bingungnya apa? Karena banyak simpatisannya. Itu apalagi nanti di hari-hari besar, misalnya contoh Imlek. Di hari besar di Imlek itu biasanya mereka datang itu untuk berdoa dan rata-rata KTP-nya pun bukan beragama Buddha. Itu kalau di agama Buddha kan hari besarnya ada 4. Ada Waisak, Asada, Magha Puja, Katina. Sedangkan Imlek itu masuk ke bukan perayaan agama tetapi perayaan kebudayaan. Ada Imlek, ada kemarin baru Cengbeng dan lain-lain. Kalau Cengbeng itu untuk memperingati menghargai orang-orang yang sudah meninggal. Jadi doa kubur lah berkata gitu, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Sedangkan Imlek itu adalah tahun baru bagi orang-orang yang memiliki keyakinan gimana ya? Kalau dibilang Konghucu tidak semuanya, dibilang Taoisme ya. Yang jelas ini kebudayaan ini dari Tionghoa. Nah, kebudayaan ini dari Tionghoa karena Konghucu dan Taoisme ini berbeda, tetapi di masyarakat dianggap sama. Contohnya kayak tadi, kan orang taunya banyak di kelenteng itu banyak dewa-dewa, dianggap Konghucu, padahal bukan. Itu Taoisme. Kalau Konghucu hanya Nabi Konghucu saja. Itu tadi. Ya, Mas, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Trio ini bisa memberikan penjelasan yang secara detail untuk kita lebih mengenal lebih dekat keragaman yang ada di tengah-tengah kita, untuk kita semakin toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, bukan penjelasannya yang kurang tepat. Saya juga mohon maaf. Wah, sudah lebih nih, Bang. Ya, nanti bagi teman-teman ataupun
yang lainnya yang ingin berkunjung ke Wihara Swanagiri Tirta, kami sangat senang sekali. Silakan datang, silakan berkunjung. Jika ingin foto atau apa, boleh. Tidak ada larangan, yang penting sopan. Itu saja. Ya, terima kasih Mas.